Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat coding ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan mengenai pemrograman mobile dengan menggunakan Flutter. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, bisa langsung menuju website resminya di flutter.dev. Ya, jadi di sini adalah Flutter ini adalah suatu UI Google Toolkit. Jadi untuk membangun aplikasi yang beautiful, yang cantik ya, jadi secara native di-compile untuk dengan bisa membuat aplikasi mobile, web, dan desktop dengan menggunakan satu kode. Jadi di sini ada penjelasannya, oke. Dan untuk teman-teman ketahui, jadi untuk sebelum kita memulai pemrograman menggunakan Flutter ini menggunakan Dart language-nya. Dart language, jadi untuk bahasa pemrogramannya. Jadi untuk membuat aplikasi dengan Flutter ini, saya akan menjelaskan mengenai Dart language. Jadi Dart language itu apa sih? Dart language adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google yang rilis pertamanya itu sekitar 14 November tahun 2013 gitu ya. Dan menggunakan ECMA standar, open source, object oriented, strongly typed, class defined, dan menggunakan sintaksi style gitu ya. Alasan menggunakan Dart ini adalah pertama, Dart itu lebih mudah dipelajari. Jadi bagi teman-teman sudah kenal atau menggunakan bahasa terbiasa menggunakan Java, C# atau JavaScript, itu akan lebih mudah dalam mempelajari Dart. Lalu kedua, tujuannya adalah untuk productivity-nya. Jadi sebab Dart ini mudah dibaca dan debug gitu ya. Lalu dengan tujuan umumnya juga dapat digunakan sebagai client side, server side, maupun mobile development itu sendiri. Ya, oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk ke pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan Dart language ini. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke IDE online-nya Dart gitu ya. Jadi langsung aja ke sini nih, dartpad.lang.org. Kita akan langsung mulai mencoba mempraktekkan dari Dart language ini. Oke. Pertama saya akan membuat hello ya. Jadi pertama kali itu pasti kita akan buat hello-nya dulu. Oke, titik koma. Lalu kita print, kita tampilkan nanti hello variable name. Titik koma jangan lupa. Kita run, hasilnya seperti ini. Tunggu sebentar, dia nanti di jendela konsol ini dia akan muncul. Nah, inilah hello Dart ya. Seperti dengan yang kita ketikkan di kode sini adalah, jadi mulai dari void main itu. Jadi main atau main function itu selalu menjadi starting point awal dari aplikasi menggunakan Dart language ini. Ini mirip Java ya. Lalu di bawahnya ini ada string name. String itu jadi kita mendeklarasikan variabel yang menggunakan tipe data string. Untuk variabel namanya adalah name dan nilainya adalah Dart gitu. Dalam Dart language, teman-teman dapat menggunakan single maupun double quotes ini ya. Itu tidak masalah gitu. Hasilnya akan sama. Dan ini hasil kita akan lihat, kita lihat ini ya. Lalu bagaimana dengan concatenation? Ini sangat basic banget. Jadi bagaimana concatenation adalah penggabungan. Kalau misalkan kemarin di PHP itu kita menggabungkan antara string dengan variabel dengan string lagi, dan itu dengan titik. Nah, kalau di Dart ini mirip dengan JavaScript, kita jadi mengconcatenation-nya, penggabungannya dengan menggunakan tanda plus, sorry. Nah, ini caranya seperti ini, misalkan double quote, terus tambah, gitu ya, plus lagi, sorry, oke, double quote. Nah, nanti kita gabungkan. Hasilnya nanti seperti ini ya. Sebentar, tunggu dulu. Oh, salah. Ini nggak usah pakai ini. Hello name.
Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Sorry kemarin lupa kebiasaan di PHP ya. Di PHP kita kan pakainya untuk manggil variabel itu kan pakainya dolar ya. Ini kita di Dart ya dengan basicnya JavaScript. Jadi kita cukup panggil nama variabelnya aja. Jadi ini nama string yang kita tulis secara manual. Lalu sini kita panggil variabelnya langsung plus dan ini juga stringnya. Ya, hasilnya seperti ini. Hello Dart tanda seru. Lalu kita juga dapat menggunakan variabel yang generik ya, seperti var ini ya. Var name Dart ya, coba kita kini kita hapus lagi. Ya, name. Jadi kalau di Dart, jadi untuk variabel manggil variabelnya dalam satu string itu baru kita menggunakan dolar gitu. Kita run. Ya, ini hasilnya sama seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke kalkulator ya. Kita coba membuat kalkulator itu untuk bagaimana cara menggunakan number, function, dan parameter di dalam Dart gitu. Kita akan menggunakan dua tipe numbers ya di Dart itu, yaitu integer dan double. Integer itu adalah value-nya tidak lebih besar dari 64 bit dan double itu berisi 64. Jadi biasanya kalau integer itu ya angka aja gitu, angka bulat. Tapi kalau udah masuk desimal, nah itu kita menggunakan double. Oke, kita langsung ketika kita hapus dulu ya yang ini ya. Variabel ini kita hapus. Oke, kita mulai double. Double result sama dengan calculate area. Kita masukkan parameternya 12,5. Oke, kita print. The result is, kita concat di sini result to string ya. Titik koma jangan lupa. Nah, di kode ini kita mendeklarasikan sebuah variabel ya. Saya ulang ya. Jadi di dalam kode ini kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama result, yaitu double result. Ini namanya dan nama variabel ini yang akan mengambil return dari nilai function yang bernama calculate area ya. Lalu setelah function dikembalikan, kita akan melihat hasilnya yang akan dikonvert menjadi string. Bentar. Oke. Jadi mari kita membuat function dari calculate area ini ya. Jadi kita buatnya di bawah sini double. Jadi nanti outputnya berformat double itu ya. Karena nanti kan desimal. Calculate area double width. Ini parameter pertamanya. Jadi nanti saya terangkan ya, double height tingginya. Oke. Lalu double area sama dengan kita tampung ke dalam satu variabel area, di mana variabel ini akan menghitung width dikali height. Oke. Nah, return mengembalikan nilai area tersebut gitu ya. Ini. Kalau jadi di sini adalah di sini kita membutuhkan dua parameter. Jadi
Di sini ada double width dan double height untuk menjalankan function calculate area, dan di sini kita beri dengan nilai 12 untuk width-nya dan height-nya adalah 5. Oke. Nah, lalu kita akan coba jalankan hasilnya seperti apa. Lalu kita not oh sorry, ininya kurang A ya. Return area, kita kan menggunakan area ini. Oke, kita run lagi hasilnya. Ya, ini dia. The result is 60. Hasilnya dari mana? Dari sini, dari area. Jadi void main. Jadi ini dulu yang dijalankan, lalu di sini apa tuh, variabel result ini dengan tipe datanya double ini adalah dia menjalankan fungsi calculate area atau calculate area function ini dengan nilai parameter 12, width-nya ini dan 0,5. Jadi sini jalankan, di sini width-nya 12, dapat height-nya 5, lalu dihitung sama function area calculate area ini dengan ditampung ke dalam variabel area. Width-nya dapat dari sini, height-nya dapat dari sini, dikalikan. Jadi 12 kali 5 sama dengan 60. Oke? Ya, benar ya teman-teman ya. Lalu sekarang kalau misalkan kita mau menghitung misalkan apa ini ceritanya sebentar ya, kalau misalkan kita nanti aja lah itu. Sekarang kita lanjut ke looping aja. Jadi ada bagaimana cara menggunakan looping di Dart language ini. Jadi Dart mensupport looping sama dengan banyak bahasa pemrograman C lainnya. Jadi seperti for, while, dan do while-nya jadi hampir mirip gitu ya. Nah, sebagai contohnya itu saya akan coba perlihatkan. Jadi di sini saya akan reverse atau membalik suatu string gitu ya dengan menggunakan for loops ini. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi ini kita hapus dulu yang lama. Di sini kita buat string. My string sama dengan throw your dart ya. Titik koma, jangan lupa, lalu string result. Jadi jangan sampai teman-teman tipe ya. Reverse, kita balik gitu ya, my string. Jadi kita balik variabel my string, lalu kita cetak hasilnya, kita tampilkan nih print result. Nah, oke. Lalu kita di sini analisa ya. Jadi di dalam menjalankan pertama kali ke kode kita, di sini kita memanggil function reverse di sini nih. Jadi string kita deklarasikan variabel my string dengan nilai tipe datanya adalah string, yaitu throw your dart. Kita kita tampung ke dalam variabel my string. Lalu kita membuat lagi variabel result, hasil. Resultnya adalah membalik atau reverse dari variabel my string ini. Nah, ini berarti kita sekarang membuat function dari reverse. Karena ini string, jadi outputnya juga nanti kita string ya outputnya. Berarti kita kita deklarasikan dulu. Jadi inilah kalau menggunakan Dart itu kita harus deklarasikan dulu outputnya, tipe datanya seperti apa, dan string. Misalkan sih saya buat old kayak yang lama gitu maksudnya. Ada kurung integer length sama dengan L-nya kecil aja. Length sama dengan old.length. Titik koma, string rest sama dengan single quote titik koma. Lalu kita mulai loopingnya ya di sini ya, pakai for integer i sama dengan, jadi ini huruf i ini sebenarnya bebas, mau menggunakan huruf apapun bebas, tapi secara umum itu looping menggunakan huruf i ini. Jadi integer i sama dengan length, panjang dari variabelnya itu dikurang 1 titik koma i lebih besar sama dengan 0.
titik koma, ya, I minus minus kurung kurawal res plus sama dengan old dot substring, ya, kita rubah jadi substring, kita rubah substring itu ya, I, I plus 1 titik koma. Setelah selesai, kita kembalikan nilainya return res, ya. Nah, lalu coba kita jalankan ya, ada error atau tidak. Ya, ini sudah berhasil. Jadi hurufnya kalimatnya ini udah dibalik sama di reverse gitu ya. Jadi dari asalnya throw your dart, resultnya setelah masuk ke dalam function ini berubah menjadi seperti ini. Oke. Jadi inilah kita percobaan dengan menggunakan Dart language ini untuk tahap awal. Semoga bermanfaat. Nanti sampai ketemu lagi di pembahasan pemrograman dengan menggunakan Flutter. Sampai berjumpa kembali. Jika ada komen silahkan di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.